di sini didampingin oleh Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri, Kombes Pol Renhat Utagaul. Kemudian di sebelah kiri beliau ada Pak Andi Agus Akbar, beliau sebagai Senior Vice President Corporate Secretary Telkomsel. Kemudian di sebelah kanan saya Kasubag Ops Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri, AKBP Rizky. Rekan-rekan sekalian, sore ini kita berkumpul terkait dengan pengungkapan laporan polisi nomor LPB 0373 Romawi 7 2020 Baris Krim Polri pada tanggal 8 Juli 2020, yang mana pihak Telkomsel sebagai pelapor telah melakukan terjadinya kasus illegal access. Kemudian Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri, khususnya Unit 2 Subdit 1 telah bergerak, dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 9 Juli 2020 telah melakukan penangkapan pelaku di daerah Rungkut, Surabaya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya bagaimana kronologi kasus ini dan bagaimana pengungkapan kasusnya, kami persilakan untuk Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri untuk memberikan penjelasannya. Silakan, waktu di tempat Pak Renat. Terima kasih Pak Awi. Jadi kami jelaskan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber telah mengamankan seorang pelaku illegal access bernama FPH, tanggal lahir 16 Februari 1993, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan. Jadi penangkapan dilakukan pada tanggal 14.00 kemarin di Ruko Grapari Rungkut, Jalan Insinyur Soekarno, Ruko Mer Square nomor 2B Rungkut, Surabaya. Jadi pada tersangka kami amankan 1 buah KTP, 1 buah HP, 1 unit komputer, 1 buah SIM card Telkomsel. Jadi kami jelaskan sedikit kronologis atau modus operandi yang dilakukan oleh tersangka. Yang pertama, dijelaskan bahwa yang tersangka adalah karyawan outsourcing daripada Grapari Rungkut, Surabaya. Jadi karena dia outsourcing dan bertugas sebagai customer service, dia mempunyai akses terbatas atas data pribadi pelanggan. Jadi ada 2 yang bisa diakses, adalah akses tentang pelanggan dan akses tentang device atau alat handphone milik pelanggan. Jadi didapatlah bahwa si tersangka dengan tidak melalui otorisasi, artinya begini, yang bisa melakukan akses terhadap data-data tersebut adalah si pelanggan itu sendiri atau permintaan dari atasan. Jadi tanpa ada otorisasi. Jadi melakukan pembukaan file atas nama DS, dan dari file yang dibuka itu dia mendapat 2 data, yaitu data tentang pelanggan dan data mengenai device milik pelanggan. Kemudian data tersebut yang ada di foto, di capture, karena memang di capture atau di copy paste tidak bisa di dalam sistem tersebut, di capture. Kemudian foto tersebut dikirimkan melalui DM ke akun opposite 6890 pada tanggal 4 Juni
jam 8 pagi. 4 Juli ya, saya ulangi 4 Juli jam 8 pagi. Jadi atas perlakuan ini dipostinglah sesuai ini. Ada data pelanggan yang di Twitter akun Opposite 6890 seperti demikian. Namun demikian yang tertulis di sini adalah diketik kembali. Jadi ini bukan hasil capture yang asli. Diketik kembali oleh pemilik Twitter account ini dan disebarkan. Nah, itulah yang menjadi evidence buat kami. Kepada tersangka kami persangkakan pasal 46 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 30 ayat 1 dan 2 dan ayat 3 atau pasal 48 ayat 1 2 3 junto pasal 32 ayat 1 2 Undang-Undang Nomor 19 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronis atau pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan atau pasal 362 KUHP atau pasal 95 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian. Terima kasih. Demikian rekan-rekan sekalian, sudah kita dengarkan sama-sama apa yang disampaikan kronologis kejadian sampai pengungkapan kasus ini terkait dengan illegal access. Kemudian di sini kita hadirkan juga pelapor dari Telkomsel. Akhirnya Telkomsel nanti bisa menjelaskan bagaimana kejadian ini dan apa-apa yang tindak lanjut yang akan disampaikan oleh langsung Pak Andi. Silakan, Pak Andi. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak dari media, Pak Awi dan teman-teman dari Reskrim. Jadi setelah ada rame-rame dari Telkomsel mengadakan investigasi karena kenapa ini terjadi, kita mengenali ada akses tanpa hak dari salah seorang karyawan outsourcing di Grapari Rungkut. Untuk itu pada tanggal 8 kami membuat laporan ke Direktorat Cyber Mabes Polri untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang kedua, tentunya kami melalui media ini kami mohon maaf kepada Bapak DS atas ketidaknyamanan ini, dan dari manajemen Telkomsel berusaha selalu memastikan keamanan dari data pelanggan yang ada pada kami. Jadi itu yang kita berusaha terus. Ini pelajaran bagi kami. Untuk kedepannya kita akan perbaiki terus, tingkatkan terus keamanan untuk menjaga keamanan di data pelanggan kami. Terima kasih.